Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pembelajaran 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Ini kita banyak praktek anak-anak ya. Benda padat, cair dan gas ini sebenarnya kita banyak praktek. Kalau di dalam kelas tentunya kita akan mengetahui perubahan itu secara langsung. Membuat es krim seperti kemarin kita bisa jadi ya, untuk pembuatannya kita praktek dan insya Allah bisa jadi es krim. Ini sekarang kita akan melakukan percobaan. Kalau bisa dilakukan bareng kedua orang tua, mohon anak-anak bisa melakukannya. Baik, kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah kamu lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu. Lakukan percobaan di bawah ini. Alat dan bahan: 2 buah piring kecil, air gelas ukur. Langkah percobaan: isi 2 gelas air kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 10 ml. Kemudian setelah 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Anak-anak, kalian bisa praktek kedua orang tua kalian, bareng kedua orang tua kalian. Biarkan selama 3 jam perubahan air dan tiap-tiap gelas. Perhatikan perubahan air pada tiap-tiap gelas. Anak-anak kalian tulis di sini ya. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah dengan pertanyaan, temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama dengan orang tua kalian. Kalian pertanyaan, mengapa gelas A airnya menyusut, mengapa gelas B airnya tidak menyusut. Nah, kalian buat pertanyaan seperti itu bersama kedua orang tua kalian. Baik, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Kalian garis. Wujud dari cair menjadi gas. Menguap itu wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Ingat-ingat anak-anak. Jadi menguap, proses baju basah dijemur menjadi kering itu menguap. Airnya menghilang karena terkena sinar panas matahari, itu namanya menguap. Ini gambarnya ya. Wujud dari cair menjadi gas namanya menguap. Diingat-ingat, wujud dari cair menjadi gas. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Apakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tabel yang tersedia. Ini anak kerjakan di sini dan di sini. Setelah itu ini tadi sudah kan, membeku apa, menguap apa, mencair itu apa. Anak-anak tarik garis langsung di sini. Baiklah. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Peran yang paling penting bagi kehidupan manusia di bumi adalah matahari. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, ini ada 3 motif matahari. Nih, lihat ya anak-anak ya. Baik, siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Anak-anak di
gambar di buku gambar ya anak-anak ya, atau kertas HVS atau kertas Tupalo. Ini dari 3 matahari ini kalian pilih salah satu, kalian tirukan, boleh bareng kedua orang tua kalian. Baik, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap, ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Selain ikan asin, apalagi yang dibuat dengan pengeringan yang dijemur. Misalnya singkong dijemur dulu, dikeringkan ya jadi gaplek. Gaplek kemudian dimasak lagi jadi gatot. Mungkin orang tua kalian tahu. Mungkin masih ada lagi kerupuk ya, dibuat kemudian setelah itu dikeringkan di sinar matahari dan digoreng. Sebutkan yang lainnya ya anak-anak ya. Kira-kira ada apa lagi selain ikan asin, kerupuk, singkong. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kilo 500 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ini rumus anak-anak. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Masih ingat kemarin? 1 kilo berapa on? Ya Allah ya, 1 kilo 10 on. 1 kilo 100 gram. 1 on 100 gram ya. 1 kilo 10 on. 1 kilo 1000 gram. 1 on 100 gram. Itu rumus. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Kalian lihat. 2 kilo 500 gram sama dengan titik-titik gram ditambah titik-titik gram sama dengan titik. Yang dijadikan gram kilo, 500-nya nggak usah karena 500 sudah gram. Karena ya, perlu ambil aduh, spidol dulu. Anak terangkan lagi sama bu guru. Nah, belajar kilo, ons, dan gram. Diingat-ingat rumusnya nggak boleh lupa. 1 kilo sama dengan 10 ons. Ya Allah, pulpennya habis, sebentar. 1 kilo 10 on. 1 kilo 1000 gram. 1000 gram. 1 on 100 gram. Diingat-ingat ini rumus. Tadi ada soal 2 kilo di 500 gram dijadikan gram. 2 kilo 500 gram sama dengan titik-titik gram. Dijadikan gram ya anak-anak ya. Jadikan gram. Ini sudah gram, jadi ini nggak perlu diubah. Yang diubah 2 kilonya. Caranya ini 2 kilo titik-titik gram. 1 kilo 1000 gram. Kalau 2 kilo 2 kali 1000 berapa anak? 2000 gram. Jadi di sini soal tadi di 2 kilo 500 gram sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan, nah ini di sini 2500 gram. Ingat anak-anak ya, caranya diingat-ingat, rumus dan cara.
Baik anak-anak, kita lanjut di pembelajaran tadi. Anak-anak kerjakan, ini sudah ada contoh, sudah ada contoh ya anak-anak ya. Berarti anak-anak tinggal mengerjakan ini. Yang lihat nanti bareng kedua orang tua kalian. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menentukan besar yang tepat. Ini loh, berapa kilo, berapa gram. Tuliskan kilogramnya ya. Ini hanya ditulis saja anak-anak 1 kilo berapa gram ya. Ini nah, anak-anak yang bebasnya itu ada 5 kilo berapa gram. Perhatikan tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menentukan yang kosong. Anak-anak boleh menentukan gramnya sendiri. Baik, setelah itu ini dikerjakan sama seperti Bu Guru ngajari tadi, langsung di sini. Kemudian ya ini lanjutannya nomor 5. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 3 sudah selesai. Hari ini kita belajar tentang kilo dan gram. Semoga anak-anak bisa mudah mempelajarinya. Baik anak-anak, selamat mencoba. Assalamualaikum.